Kita akan mulai mengeksplorasi bahasa yang lebih tradisional dan lebih tua yang dikenal dengan bahasa C. Bentuk bahasa program boleh apa saja, tetapi ide dasar di belakangnya tetaplah sama, yaitu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita akan mulai beralih dari Scratch yang merupakan bahasa program visual ke C, bahasa program yang berbentuk sintak. Jadi kita akan mulai belajar dalam bahasa program C. Perubahan bahasa bisa dianalogikan dengan penambahan alat. Menambah pemahaman bahasa program berarti lebih banyak alat yang Anda dapatkan untuk menyelesaikan masalah. Kita telah banyak belajar bagaimana memecahkan masalah dengan fungsi, dengan variabel, dengan kondisional, dengan loop di Scratch. Nah, di materi kali ini kita akan belajar bagaimana memecahkan masalah dengan fungsi, dengan variabel, dengan kondisional, dengan loop di bahasa C. Nah, di akhir kita akan mulai mencoba menggali bagaimana belajar untuk tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena ternyata tidak semua bisa direpresentasikan dengan baik oleh komputer. Betapapun hebatnya perangkat yang dimiliki, tidak semua bisa direpresentasikan. Dan hal ini justru akan menimbulkan banyak masalah di dunia nyata, baik di masa yang akan datang maupun di masa lalu. Sebelum kita masuk ke belajar C, mari kita lihat persamaan antara C dengan Scratch. Di Scratch ada beberapa teks standar atau boilerplate yang berwarna oranye. Ini adalah perintah pada saat bendera hijau diklik, maka jalankan fungsi cetak tulisan Hello World. Jika dianalogikan dengan bahasa C, maka pada saat bendera hijau diklik ini bisa dianalogikan dengan int main dalam kurung poin, kemudian ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, kodenya sendiri, fungsinya sendiri yang identik dengan say hello world adalah printf hello world. Apa yang kita tulis sebagai sebuah instruksi untuk komputer, instruksi ini akan kita namakan dengan source code. Source code ini merupakan high level yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Namun, sayangnya komputer hanya mengenal biner, yaitu 0 dan 1, yang kemudian dinamakan dengan mesin code. Ini disebut dengan lower level. Source code adalah high level karena lebih diterima oleh manusia. Karena komputer tidak memahami source code, maka komputer memerlukan program untuk mengubah source code menjadi bahasa tingkat rendah atau bahasa mesin. Sehingga dengan adanya program yang bisa mengubah source code menjadi bahasa mesin code, kita tidak lagi disibukkan atau diharuskan membaca dan menulis dalam mesin code. Seperti para pendahulu kita yang menggunakan punch card, mereka memberikan instruksi dengan membuat lubang pada lembaran-lembaran kartu atau kertas fisik. Setelah manusia dari tahun ke tahun berinovasi, maka lahirlah bahasa dengan level yang lebih tinggi dan lebih mudah dipahami oleh manusia. Gagasan atau blueprint penyelesaian masalah tetap ada pada black box. Di sini ada input, di sini ada black box, kemudian mengeluarkan output karena di sini ada semacam saus rahasia. Demikian pula ketika kita ingin mengubah source code menjadi mesin code, maka di sini perlu ada program, dan program ini bernama compiler. Compiler adalah program yang menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lainnya. Penulis compiler itu bisa saja orang atau perusahaan, bahkan sukarelawan yang telah menulis perangkat lunak untuk
melakukan konvensi, sehingga kita sebagai pemakai hanya perlu mendownload compiler agar komputer kita benar-benar memahami kode sumber yang dibuat manusia dalam bahasa tingkat tinggi. Supaya proses untuk mendapatkan compiler tidak menghambat tujuan awal pembelajaran, maka CS50 sudah menyiapkan clone, sehingga kita tidak lagi dipersulit dengan segala macam proses instalasi dan pengunduhan. Idealnya, Visual Code ini diinstal di komputer desktop atau laptop yang kita miliki. Namun, pada kenyataannya, pemula seringkali mendapatkan masalah dan mendapatkan kesulitan dukungan teknis. Kadang dari perbedaan operating system aja, ada yang menggunakan Windows, ada yang Linux, ada Mac, itu memiliki cara yang berbeda. Sehingga penginstalan di desktop atau di laptop itu condong menjadikan distraksi atau semacam pengalih perhatian dari tujuan pembelajaran. Nah, oleh sebab itu, untuk menghemat waktu, kita akan menggunakan cloud milik CS50. Silakan langsung ketikkan code.cs50.io. Maka nanti kita akan mendapatkan workspace berbentuk cloud. Silakan ketikkan di browser Anda cs50.dev, kemudian login menggunakan GitHub. Jika teman-teman belum memiliki akun GitHub, silakan daftar dulu di github.com. Kalau sudah mulai login, nanti tampilan akan berbeda ya, tidak harus selalu sama karena nanti font dan tema itu tergantung daripada pilihan masing-masing. Yang pastinya beberapa bagian yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah wilayah untuk menulis kode. Nah, ini wilayah untuk menulis kode. Nah, sebelum kita menulis kode, kita harus memilih dulu bahasa apa yang akan kita pakai. Nah, kita akan memilih bahasa C. Nanti disinilah kita akan menulis kode. Nah, yang kedua adalah konsol. Cara untuk memunculkan konsol bisa di sini ada file, view, kemudian terminal, atau bisa dengan shortcut Ctrl backtick. Nah, ini telah muncul nih terminalnya. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ada GUI atau Graphic User Interface yang seperti ini. Nih kita bisa klik pakai mouse kita. Nah, untuk terminal ini khusus kita hanya bisa menggunakan CLI atau Command Line Interface ya. Kalau GUI kan Graphic User Interface. Kemudian yang ketiga ini ada File Explorer atau Folder Interface. Nanti di sini file-file atau folder yang kita buat akan dimunculkan di sini. Kemudian yang keempat adalah ada Activity Bar. Di sini kita bisa mencari apa yang kita butuhkan, kemudian membuka atau melihat file yang sudah ada. Di sini ada version control juga atau source control ya. Kemudian untuk debug. Nah, ini extension kalau kita mau menambahkan ekstensi bisa di sini. Nah, kemudian ada tambahan lagi kalau kita klik titik 3 ini. Jadi ada menu CS50, ada CS50 Debugger, GitHub, Docker, dan LiveShare. Nah, cara kita untuk membuat kode baru, maka kita di sini bisa mengetikkan kode, kemudian nama filenya misalkan hello. Karena Hello World ini cukup kanonik ya untuk membuat satu program baru. Kemudian kita tambahkan extension.c dan kita enter. Nah, kita sudah memiliki satu file yang namanya hello.c. Saya akan coba menuliskan, saya tambahkan include, kemudian studio.h. Apa ini include studio.h akan kita jelaskan, sementara kita ikuti saja dulu int main void, kemudian kurung awal buka, itu dengan sendirinya diberi kurung awal tutup. Nah, kita abaikan dulu sintak-sintak yang tidak kita pahami seperti include studio.h itu apa, int main void itu apa, terus kenapa meski pakai kurung awal. Fokus kita di baris kelima ini yaitu fungsi printf, kemudian
Hello World. Nah, setelah berhasil membuat file atau menulis file, kita perlu melakukan make. Make ini untuk mengubah kode sumber menjadi kode mesin. Maka bisa dikatakan make ini untuk saat ini anggap saja sebagai compiler. Tidak perlu lagi pakai extension, cukup make hello. Maka akan dibuatkan satu file lagi yaitu hello. Ini hasil make, ini hasil code. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya, kita tinggal ketikkan titik slash hello. Nah, hasilnya adalah hello world. Tapi di sini ada yang mengganggu yaitu tulisan $. Maka kita akan tambahkan satu sintak lagi supaya prompt ini tidak dimunculkan setelah tulisan hello world. Dia akan pindah kursornya atau promptnya akan pindah di baris berikutnya. Maka kita perlu menambahkan escape sequence yaitu \n. Nah, karena kita di sini membuat perubahan kode, maka kita harus melakukan make lagi. Hello. Nah, setelah itu kita coba run lagi dan keluarlah hello world dengan promptnya ada di baris berikutnya. Jadi kita sudah memiliki 3 teaser, yaitu yang pertama kode ini berfungsi untuk membuka atau membuat sebuah file baru. Dalam hal ini saya membuat file baru bernama hello.c. Kemudian make berfungsi untuk membuat program, yaitu mengubah kode sumber menjadi kode mesin. Jadi make ini fungsinya adalah sebagai compiler. Kemudian ./hello ini akan menjadi perintah untuk menjalankan kode yang sebenarnya. Ini seperti klik 2 kali pada Windows atau macOS atau tab pada Android. Jadi kita sudah memiliki atau mengetahui bagaimana write, bagaimana compile, dan bagaimana run. Adapun tanda $, ini hanyalah konvensi yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah prompt. Di tanda $, inilah tempat kita untuk menuliskan perintah. Kalau untuk membersihkan layar, kita bisa tuliskan clear, enter. Program C ini filenya memiliki extension.c. Sebagaimana file-file lain juga memiliki extension ya, seperti .pdf, .xls, .gif, .psd, dan seterusnya. Maka extension daripada C adalah .c. Nah, untuk mematuhi konvensi, nama file itu usahakan selalu huruf kecil dan tidak ada spasi. Printf di sini, ini adalah print format, yaitu perintah untuk mencetak sesuatu ke layar yang cetakan sesuai dengan apa yang diinputkan di kurung buka dan tutup ini. Jadi fokuskan di baris 5 ini ya. Ini adalah sebuah fungsi printf, yaitu fungsi untuk mencetak apa yang kita tuliskan di dalam kurung buka kurung tutup ini ke layar. Komputer tidak mengerti sintak-sintak tadi ya. Yang komputer pahami hanya bahasa biner ini, mesin kode 0 dan 1. Jadi kalau kita masukkan ke dalam blueprintnya, maka tetap untuk problem solving itu adalah input, black box, dan output. Nah, dalam kasus kita black box-nya ini bagaimana source code inputnya bisa menjadi mesin code. Nah, kita memerlukan di black box ini sebuah software yang bernama compiler. Nah, kode itu haruslah tetap pada prinsip correctness, design, dan style. Nah, tadi kita sudah mengenal beberapa fitur dari Visual Studio Code, yaitu bagian pertama untuk menulis kode pada bagian layar ini. Terus yang kedua adalah terminal untuk menuliskan perintah. Dan kita tadi sudah memahami 3 perintah, yaitu menulis, kemudian membuat, dan menjalankan. Nah, file yang sudah kita buat bisa dilihat di sini di folder Explorer atau dikenal juga dengan nama File Explorer.
Nah, yang ini adalah activity bar. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4 fitur yang harus kita kenali di Visual Code Studio ini. Nah, tadi kita sudah mulai mengetikkan sintak ini di kode editor kita. Kemudian kita sudah mengenal make hello dan kita sudah memiliki file hello.c. Kemudian tadi kita perhatikan bahwa kode-kode itu memiliki warna pada masing-masing huruf, itu dinamakan sintak highlighting. Nah, kalau kita warnai yang oranye ini sama dengan kalau bendera hijau diklik, maka jalankan fungsi ini. Kalau di Scratch itu kan fungsi say. Nah, persis seperti ini ya, when click sama dengan ini. Adapun say hello world sama dengan fungsi ini. Makanya tadi fokus kita cukup ke fungsi ini saja. Nah, di materi-materi pertama saya mengeluarkan ebook yang berjudul 1 jam bisa programming dan coding. Nah, maksudnya dipaham di situ, ketika kita sudah memahami gagasan, maka nanti penerapannya pada bahasa coding apapun akan tetap sama. Jadi gagasan dari model mental argumen sebagai input dimasukkan ke dalam fungsi, kemudian akan menghasilkan side effect. Kalau di Scratch seperti ini. Ini hello world ini adalah argumen. Say ini adalah fungsi. Dan hello world ini adalah side effect. Fungsi ini adalah sebuah implementasi atau algoritma, yaitu petunjuk langkah demi langkah instruksi untuk menyelesaikan masalah. Adapun masukan yang kita berikan ke fungsi ini, maka masukan ini bisa kita namakan dengan argumen atau dalam beberapa konteks disebut parameter. Dan fungsi kadang bisa menghasilkan side effect atau nanti bisa juga menghasilkan apa yang dinamakan dengan return value. Nah, ketika kita sudah paham gagasannya, nanti mau belajar program, bahasa program apapun tetap ide dan gagasannya itu sama. Contoh, ini di Scratch ada fungsi yang mencetak tulisan hello world. Walaupun di sini say ucapkan, tapi nanti di layarnya tetap gambar seekor kucing yang akan mengatakan hello world atau mencetak ke layar tulisan hello world. Nah, analoginya di C akan seperti ini. Say hello world, berarti say ini adalah fungsi print dan opal putih ini bisa diisi tulisan apa saja, dan kebetulan dalam kasus ini adalah hello world. Maka kita bisa analogikan say adalah printf dan argumen yang dimasukkannya adalah hello world. Tapi ada perbedaannya. Kalau di Scratch kan tinggal tulis saja hello world. Nah, kalau di C, karena hello world ini merupakan tipe datanya string, maka harus dibungkus dengan kutip 2. Nah, seperti ini. Kutip 2 di depan dan kutip 2 di belakang. Nah, karena kalau hasilnya kita hanya mengetikkan hello world saja, maka seperti tadi akan ada tanda dolar di depannya, dan itu secara estetik kurang bagus. Maka kita menambahkan satu sintak lagi, yaitu \n yang fungsinya adalah untuk memberikan instruksi setelah dicetak maka kursor pindah ke bawah tulisan. Nah, \n ini dinamakan dengan escape sequence. Kemudian tadi ada hash, kemudian include, kemudian stdio.h. Apakah itu? Nah, di C itu ada banyak fungsi yang jika kita mau menggunakan fungsi tersebut, maka kita tidak bisa langsung menggunakannya, tapi harus memberitahu dulu compiler bahwa saya ingin menggunakan fungsi tersebut. Nah, dengan menambahkan hash include stdio.h, maka seakan-akan kita itu mengatakan, hey compiler, saya mau melakukan input dan output standar. Salah satunya adalah saya ingin mencetak sesuatu di layar, dan kebetulan fungsi printf itu ada di dalam stdio.h. Jadi stdio.h itu pada dasarnya adalah
deklarasi untuk penggunaan printf yang akan mengajarkan compiler bagaimana cara mencetak ke layar. Jadi hash include hanyalah untuk memberitahu compiler sebelum melakukan hal lain. Lanjutkan dan temukan dulu di hard drive lokal atau di cloud bahwa ada file yang bernama stdio.h atau standar input output.h. Salin tempel di sana sehingga akan memberitahu tentang printf. Yang secara teknis .h ini adalah header file. Nih, .h ini adalah extension daripada header file. Berarti dengan kata lain, ketika kita menyertakan include stdio.h, artinya kita sedang mengambil library. Nah, library ini adalah kode yang ditulis oleh orang lain yang dapat kita gunakan. Biasanya library ini gratis dan open source. Tapi ada juga yang sifatnya closed source seperti yang ditulis oleh Microsoft. Microsoft tidak akan menunjukkan source code-nya kepada Anda, tapi mereka membiarkan Anda hanya menggunakannya saja. Nah, selain closed source, ada juga yang sifatnya berbayar. Library ini sangatlah berguna karena kita tidak tahu apa yang ada di belakang printf ya. Bahkan seorang programmer profesional pun terkadang hanya menerima begitu saja printf bahwa fungsinya itu untuk mencetak sesuatu di layar tanpa pernah berusaha tahu implementasi detailnya. Namun, ada seseorang yang harus lebih pandai yang membuatkan kode D C agar bisa mendapatkan sesuatu yang bisa tercetak di layar. Nah, library ini memungkinkan kita untuk bahu-membahu dan orang lain dapat melakukan kerja keras tersebut sehingga pengguna dapat memecahkan masalah yang lebih menarik. Nah, karena library ini bukanlah komoditas dasar yang mungkin diinginkan semua orang dalam kode mereka, maka jika ingin mempelajari lebih mendalam tentang hal ini dalam dunia pemrograman ada yang namanya manual pages. Nah, manual page ini bisa didapat di situs manual.cs50.io. Misalkan kita mau melihat stdio.h itu apa, kita tinggal buka aja manual cs50.io terus /stdio.h. Ketika kita ingin tahu printf juga sama, tinggal kunjungi saja manual page-nya. Ketika ingin tahu cs50.h, sama juga tinggal kunjungi manual cs50.io. Nah, nanti di dalamnya, di dalam cs50.h itu kita akan menemukan fungsi get char, get double, get plot, get in, get long, dan get string. Manual page yang asli itu agak sulit dimengerti. Nah, karena itulah CS50 memiliki manual page versinya sendiri. Kita akan coba lihat manual page-nya. Nah, pada saat kita masuk ke situs manual.cs50.io, kita geser ini ke frequently used in CS50. Jadi kan awalnya begini, kita nyalakan ini. Maka di sini akan muncul apa yang bisa kita dapat di cs50.h. Nah, ini get char, get double, get plot, get in, get long, get string. Kemudian stdio.h, ada apa di dalamnya? Nih ada printf. Fungsinya apa? Untuk mencetak ke layar. Dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita ingin lebih paham lagi tentang printf, tinggal kita klik aja printf. Nah, di sini untuk bisa menggunakan printf, maka header file itu harus ditambahkan ini include stdio.h. Jadi ini semacam konvensi ya. Jadi Anda tidak perlu bingung lagi fungsi include studio itu untuk apa. Dan ini ada keterangan-keterangan tambahan bisa dipelajari nih. Spesifikasi konversi, char itu %C, double %f, dan selanjutnya. Jadi teman-teman bisa mengandalkan situs ini jika ingin mempelajari cara menggunakan beberapa fungsi. Tapi ingat, belajar program bukan berarti mempelajari semuanya. Kita hanya perlu sekedar mengetahui saja, sehingga
ketika kita membutuhkan satu jawaban atas pertanyaan ketika kita ingin mencoba sesuatu yang baru, maka kita bisa langsung ke manual page atau ke dokumentasi. Dan CSPT ini kan memiliki header sendiri ya. Nah, ini dibuat untuk mempermudah karena di dalamnya juga memiliki fungsi-fungsi seperti tadi ya, get string untuk mendapatkan teks, get in untuk mendapatkan bilangan bulat atau integer, get float untuk mendapatkan bilangan real dalam 0 atau desimal. Yang di materi sebelumnya ada sebuah fungsi discrete yang menanyakan nama. Kemudian kita menginputkan nama, nah itu tuh bisa sama dengan get string. Nah, get string ini seperti ini kalau discrete ya. Tanyakan nama dan tunggu. Kemudian kita menginputkan, inputnya itu akan disimpan di answer ini. Kemudian nanti akan dikembalikan lagi ke output. Nah, fungsi ini akan mengembalikan sebuah nilai. Nah, untuk melakukannya kita memerlukan blok as, kemudian menggunakan blok say, dan kemudian menggunakan blok join. Ini adalah return value-nya. Nih, kalau kita modelkan seperti ini, argumen, fungsi, dan return value. Inputnya adalah what is your name. Fungsinya adalah ask and wait. Kemudian outputnya adalah answer. Nah, ask what is your name and why beserta answer. Ini kalau kita analogikan di C seperti apa? Nih, kalau di C ini dianalogikan dengan get string. Jadi ask tanyakan atau get dapatkan string, tipe data string dengan memberikan atau menampilkan ke layar pertanyaan what's your name. Nah, karena ini adalah string, maka harus ditutup atau dibungkus dengan tanda kutip 2. Nah, si ini lebih bertele-tele ya. Jadi tadi input yang akan kita dapat ketika kita ingin mendapatkan input dari pertanyaan what is your name, ini akan disimpan di variabel yang bernama answer. Nah, saya katakan tadi bertele-tele karena tidak cukup variabel saja. Di C, variabel ini perlu dideklarasikan. Dia itu tipe datanya apa? Nah, tipe datanya adalah string. Jadi dengan kode string, answer, get string, ini tuh kalau diterjemahkan adalah seperti ini. Dapatkan string dengan mencetak ke layar pertanyaan what's your name. Kemudian hasil inputan itu masukkan ke variabel answer. Dan input yang diharapkan itu adalah berbentuk tipe data string. Nah, setelah kita mendapatkan input answer, maka input answer itu akan dikembalikan dan akan menjadi output yang akan ditampilkan ke layar say hello input kita. Nah, ini say dengan join ini analoginya di C adalah printf. Adapun answer ini karena dia berupa variabel, maka ini membutuhkan semacam placeholder untuk menampung variabel answer ini. Jadi hello placeholder, karena ini berupa string maka harus dibungkus dengan kutip 2. Nah, jadi ini analoginya ya. Say, printf, gabungkan hello dan answer, hello, placeholder, kemudian answer. Baik, kita akan coba ya praktekkan langsung di Visual Code-nya. Nah, karena kita akan menambahkan fungsi getString, maka di sini kita harus deklarasikan fungsi tersebut karena adanya di cspt.a atau header cspt, maka kita harus include cspt.a. Kemudian kita baru bisa memanggil getString, kemudian kurung buka kurung tutup, tanyakan nama, what is your name, tanda tanya, karena ini string bungkus pakai kutip 2. Kemudian kalau ini sudah selesai ditutup dengan titik koma.
Nah, ini belum selesai. Jadi, getString ini harus kita simpan dalam sebuah variabel answer. Ini masih belum selesai juga, karena variabel answer ini harus ditetapkan tipe datanya apa, string. Barulah setelah kita mendapatkan input, cetak ulang atau return value, panggil kembali nilainya. Jadi dengan hello, kemudian placeholder %s. Nah, supaya estetik, kita tambahkan escape sequence \n, dan kita kembalikan answer ini ya. Karena kita membuat perubahan kode, maka kita compile lagi make hello dan kita run hello. Nanti what is your name, misalkan kita tulis nama kita. Nah, hello Dedi, berhasil dengan baik. Ini tidak ada masalah karena kita sudah mendeklarasikan getString. Apa yang terjadi jika kita tidak mendeklarasikan? Coba clear, make hello. Nah, terjadi error ya. Nih, karena ada yang tidak terdeklarasi string. Dia tidak tahu string ini apa. Maka di sini kita harus deklarasikan dengan menambahkan tadi include ps pt.h. Nah, setiap kali kita mengupdate program itu harus selalu di make ulang atau di compile ulang. Make hello, kemudian run, what is your name. Cuman ini jarak tanda tanya dengan jawaban terlalu dekat ya. Kita harus kasih jarak. Nah, ini kita kasih jarak aja begini, manual. Make hello. Nah, udah ada jarak ya. Oke, sip. Nah, ini %s ini dipakai sebagai placeholder untuk menampung input tadi. Nah, bagaimana kalau kita menginginkan menulis persen yang sebenarnya? Misalkan saya ingin menampilkan tulisan saya mendapatkan 100%, misalkan I got 100%. \n, kita clear, next, hello. Nah, ini error nih. Berarti kalau kita mau menginginkan persen yang benar-benar persen, kita harus tambahkan lagi di sini. Jadi double. Clear, make hello. Nah, I got 100%. Jadi tadi kenapa error ya? Karena persen itu sudah dipakai untuk escape sequence. Maka untuk mendapatkan persen yang benar-benar memang kita ingin mencetak persen, kita harus mengetikkannya sekali lagi. Nah, sejauh ini kita sudah mengenal string ya, getString. Selain string, ada banyak tipe data, diantaranya boolean, char atau karakter, double, float, integer, long, dan string, seperti yang tadi kita sudah bahas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke integer. Tetapi untuk penggunaan integer ini, kita akan gunakan dalam konteks yang lebih menarik, bukan hanya menggunakan fungsi, melainkan kita akan meninjau kembali gagasan tentang kondisional. Nah, kita akan bahas di materi selanjutnya.